Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Ika Puja, bertemu lagi dengan saya Soraya di podcast Puskesmas Janapria. Tentunya hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Narasumber dari kabupaten loh, jauh-jauh ke Janapria. Hari ini kita kedatangan dari salah satu pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Ibu Fitriah. Oke, halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik. Ya, sehat. iya, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin Ibu boleh menyapa dulu masyarakat yang ada di Janapria. Silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat Janapria. Saya pustakawan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Lombok Tengah, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah. Hari ini hadir di Puskesmas Janapria sebagai tamu, sebagai tamu sekaligus mengadakan kunjungan perpustakaan di UPT Puskesmas ini. Nama saya Fitriah SHI, fungsional di perpustakaan. Oke, sip. Terima kasih Bu ya sudah memperkenalkan diri. Senang rasanya saya juga bertemu dan tatap muka dengan Ibu di sini. Mungkin kita sedikit berbincang-bincang karena masalah tentang perpustakaan ya Bu ya, perpustakaan. Nah, kalau mungkin bisa diperkenalkan supaya masyarakat yang ada di Janapria juga paham tentang perpustakaan dan kearsipan daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Begini ya, sebagaimana program pemerintah yang mengentaskan kemiskinan melalui jalur literasi, saat ini kan kita programnya menaikkan indeks membaca masyarakat. Ya, indeks membaca masyarakat karena setahu kita semua bahwa masyarakat ini sangat kurang, bahkan rendah sekali minat membacanya. Oleh karena itu, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lombok Tengah membuat program untuk perpustakaan keliling. Program kita salah satunya yaitu Silang Layan, yaitu kita meminjamkan buku kepada dinas atau kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara peminjaman secara berkala. Nah, secara berkala di sini maksudnya misalnya sebulan bisa ditukar, setelah selesai dibaca oleh masyarakat bisa kita tukar lagi dengan judul bacaan dan jenis bacaan yang diminta oleh masyarakat. Oke, berarti tidak monoton jadi yang dibaca sama masyarakat Bu ya, jadi bisa kita update apa memang yang kebutuhan ataupun memang apa yang dibutuhkan pembaca yang ada gitu ya Bu ya. Apalagi di Puskesmas Niki kan banyak sekali pengunjung yang datang ke sini, baik itu dari semua kalangan, dari anak-anak, remaja, dewasa, dan ibu-ibu. Itu di waktu-waktu mengisi menunggu panggilan bisa disempatkan untuk membaca. Gitu, oke. Tadi Ibu sedikit membahas tentang perpustakaan keliling Bu ya. Nah itu mungkin kalau boleh tahu perpustakaan keliling itu biasanya tujuannya kemana saja supaya mungkin masyarakat juga perlu tahu nih sebenarnya perpustakaan keliling itu tujuannya kemana seperti itu. Untuk sementara ini kami berkunjung ke sekolah-sekolah atau ke instansi pendidikan, ke dinas-dinas pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Bisa juga ke yayasan pondok pesantren atau ke ke masyarakat yang menggalakkan literasi ini seperti gitu, KBM. Kegiatan belajar membaca anak-anak. Nah, berarti itu sistemnya berarti dari pihak terkait itu akan bersurat ke dinas perpustakaan. Bisa bersurat atau ada atas permintaan dari masyarakat sendiri. Setelah itu baru kita akan membuat jadwal kemana kita akan berkunjung. Oh gitu, berarti. Nah terus berarti itu untuk jadwalnya memang tetap rutin per bulan memang sesuai dengan atau mungkin sebelumnya dikonfirmasi dulu atau gimana? Jadwalnya itu per bulan
Selama satu minggu itu hari Senin sampai Kamis. Hari Senin sampai Kamis selama 1 minggu. Kalau untuk Jumat kita libur. Oh gitu. Untuk kelilingnya. Kelilingnya berarti Senin sampai Kamis saja ya. Untuk programnya di dinas itu Senin sampai Kamis ada puslingnya. Terus dari Senin sampai Jumat kita ada rutin di kantor sesuai jam kerja. Untuk dinas perpustakaan ini ya. Iya. Untuk dinas perpustakaan itu Senin sampai Jumat. Terus Sabtu juga ada, Sabtu Minggu ada layanannya. Sabtu layanan ekstensinya di dinas dari jam 7 sampai dari jam 8 sampai jam 12. Nah, kalau untuk hari Minggu di Car Free Day di lapangan Muhajirin. Gitu. Tapi tergantung permintaan juga. Kalau memang ada permintaan di desa atau kelurahan yang biasanya ibu-ibu kumpul sambil senam pagi biasanya. Itu bisa juga kita bisa kita kumpul. Oh iya, begitu berarti memang banyak sekali untuk menjangkau masyarakat Bu ya programnya kayak gitu, karena dilihat pun minat membaca karena ada elektronik, sosial media sekarang bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan ini sosial media, anak kecil pun sekarang sudah sangat benar-benar ini sekali ya sosial media. Ya. Pasti kecanduan gadget. Itu salah satunya sebenarnya ya untuk membaca, karena dulu pun sebenarnya minat membaca sangat tinggi sekali seperti itu. Nah, terus kalau untuk yang ketika keliling itu Bu, apakah bisa dipinjamkan atau memang harus dibaca di tempat atau gimana Bu? Kalau untuk perpustakaan kelilingnya hanya baca di tempat saja. Nah, hanya baca di tempat itu kita tidak bisa meminjamkan, karena kalau untuk meminjamkan kita harus punya kartu anggota. Oh iya, kartu anggota kita harus punya kartu anggota baru bisa meminjam. Kartu anggotanya. Nah, boleh mungkin diinfokan bagaimana caranya menjadi anggota perpustakaan? Ya, menjadi anggota perpustakaan Kabupaten Lombok Tengah itu sangat mudah dan gampang. Cukup dengan KTP saja bagi yang sudah memiliki KTP atau KK. Oh iya, kartu keluarga. Nah, kita hanya akan mengutip NIK-nya aja. Nah, kita hanya mengutip NIK-nya, setelah diisi datanya 5 menit langsung jadi. Oh gitu. Kartunya langsung jadi. Iya, tengkangnya berapa lama Bu peminjaman? Peminjaman itu 2 minggu. 2 minggu ya. Untuk peminjaman 2 minggu. Satu kartu itu untuk 2 buku. Oh, maksimal 2 buku. Oh gitu. Oke, berarti 2 minggu ya. Nanti kalau lewat dari 2 minggu mungkin nanti ada kena sanksinya. Biasalah supaya disiplin juga ya. Karena buku kan juga aset ya, Bu ya. Negara. Aset negara. Iya, benar-benar aset negara. Dan itu kita harus pertanggungjawabkan setiap tahun. Iya, benar. Karena itu pasti akan dicari, buku itu pasti akan dicari sama masyarakat. Mulai dari yang anak-anak sampai yang lansia pun pasti akan benar-benar membutuhkan namanya buku itu, seperti itu. Oke. Terus kemudian, nah kita kan ada program nih di Janapria kan akan ada program untuk pojok membaca. Banyak mungkin dari petugas kami pun atau mungkin masyarakat yang ada di Janapria ini bertanya Bu, apakah ada buku-buku misalnya tentang kesehatan yang misalnya untuk ibu hamil, kemudian untuk mungkin ada ibu-ibu yang mempunyai bayi balita, itu seperti apa? Mungkin ada atau tidak yang buku-buku yang tersedia di perpustakaan? Ya. Untuk jenis-jenis buku itu ada klasifikasinya, ada 9 jenis di kantor, itu semuanya lengkap tersedia. Apalagi untuk anak-anak dan ibu-ibu semuanya itu paling banyak ya. Iya. Apalagi untuk anak-anak kita khususkan di sana tempatnya. Kategori ya, di kategori anak itu kita khususkan satu ruangan untuk anak-anak. Oh gitu. Pas sekali ya. Berarti memang tersedia Bu ya. Begitu. Untuk kesehatan juga untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin jangan khawatir, mungkin karena sebentar lagi kita akan ada pojok membaca Bu ya. Iya. Gimana Bu ketika Ibu sudah melihat persiapan kami yang ada di Janapria, karena salah satu motivasi sebenarnya yang membuat kami pun mengadakan pojok membaca itu karena ketika Bapak Ibu ataupun pengunjung yang menunggu gilirannya itu supaya tidak terlalu melihat
handphone seperti itu. Mereka juga kan datang ke sini untuk mendapatkan informasi. Mungkin kalau penyuluhan tetap diadakan di sini, mungkin karena menunggu juga ada manfaat informasi dari membaca itu. Jadi meningkatkan minat untuk membaca seperti itu. Jadi ketika mereka ke puskesmas pun bukan hanya untuk dapat berobat, dapat obat pulang sudah selesai kayak gitu. Jadi kalau Ibu lihat persiapan yang ada di sana tuh gimana, Bu? Iya. Tadi pas kami datang ke sini ya, terpesona gitu. Terpesona dengan bangunan gedung yang mewah, bagus, ya sudah. Begitu kami masuk ke ruangan untuk disiapkan pojok bacanya, nah, ternyata di sana memang sudah siap sekali ya, sudah siap sekali, ada tempat mainan anak, ada ruangan khususnya, iya ada ruangan khusus, terus rak bukunya juga sudah tersedia, porsi tempat membaca sudah ada. Ya alhamdulillah, insya Allah tinggal kita masukkan buku saja sudah ini. Oke, berarti Ya, sudah siap siap sekali ya. Oke. Kita siap memfasilitasi dengan buku-buku yang akan diminta. Iya, betul sekali. Berarti tinggal menunggu isinya saja nih. Kalau fasilitas semuanya, meja, lemari, kursi sudah tersedia, Bu ya. Berarti kita nunggu isinya saja. Nah, terus kalau misalnya isiannya nih, Bu. Isiannya tadi kan Ibu bilang silang apa, Bu? Silang layang. Nah, silang layang. Jadi itu bisa diupdate, Bu ya? Iya. Bisa diupdate. Bisa ditukar lagi sama yang lain. Ya, bisa ditukar sama yang lain. Mungkin kalau besok kan karena untuk pertama kali, Bu ya, kita lihat minat pembaca. Mungkin nanti besok juga kita akan survei nih dari yang datang untuk berkunjung, apa kebutuhan sebenarnya mereka. Jadi berarti dari kami pun bisa mengajukan apa yang dibutuhkan untuk pengunjung yang ada di puskesmas, Bu ya. Oke. Kemudian mungkin sebelum kita tutup nih, Bu ya, kita lihat sekarang kan minat pembacanya sangat, saya lihat sih agak lumayan menurun, karena dilihat koran pun sekarang lebih banyak melihat Instagram, terus Facebook apalagi. Mungkin hampir masyarakat yang ada di Indonesia nih banyak sekali yang punya Facebook. Jadi untuk membaca pun itu sangat rendah sekali seperti itu. Nah, inovasi ataupun dari Dinas Perpustakaan itu apa sebenarnya, Bu, untuk meningkatkan minat pembacanya? Sekarang kan kita harus banyak-banyak promosi. Harus banyak-banyak promosi biar masyarakat tahu. Kita juga harus ikut dalam dalam kemajuan zaman ini. Kita harus mengantisipasi. Kita yang harus terjun lebih dulu. Kita harus menguasai lebih Jangan dulu sampai kalah teknologi ini ya. Benar. Orang-orang punya Facebook itu merupakan salah satu dari cara kita juga untuk memperkenalkan perpustakaan itu kepada masyarakat. Iya. Apalagi sekarang kan sangat mudah sekali orang-orang itu untuk melihat kejadian di luar sana. Karena semua sudah ada di dunia maya ini kan, sudah ada semua. Oleh karena itu perpustakaan juga untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak tahu tentang membaca, kami juga ada layanan sekarang digital, buku-buku digital. Buku-buku digital ada yang bisa diakses melalui e-Pusda Lombok Tengah. e-Pusda Lombok Tengah. Itu aksesnya langsung masuk atau langsung diinstal dulu e-Pusdanya? Oh gitu ya, oke. Terus bisa pinjam di sana, menjadi anggota di sana juga bisa. Ini layanan terbaru, tapi belum launching sih ya. Oh gitu. Nah, dapat informasi nih. Maksudnya promosi dulu. Iya benar, e-Pusda Lombok Tengah ya. Kayak kita juga nih, Bu, karena mungkin agak jauh gitu kan, agak jauh dari kabupaten, mungkin itu sangat membantu sih sebenarnya. e-Pusda Lombok Tengah, ketika kita juga mencari referensi buku-buku, mungkin bisa digunakan itu kayak gitu. Berarti itu kalau misalnya bocoran sedikit, nah Bu ya, walaupun belum launching ya. Saya juga tertarik soalnya kalau misalnya menjadi anggotanya sama halnya seperti anggota biasa kalau masuk di e-Pusdanya itu. Kemungkinan ya, karena ini adalah program baru, jadinya kemungkinan harus daftar dulu jadi anggota. Daftar dulu anggota biar bisa.
besok diinformasikan Bu ya. Oke, Ya kalau sudah siap. launching, karena ini sangat menarik sekali. Karena Ya. kita kan agak lumayan jauh nih, gitu. Jadi kalau mengakses sekarang kita kan butuh untuk referensi kegiatan-kegiatan atau karena sebentar lagi kan untuk misalnya reakreditasi, kami juga butuh panduan atau buku-buku referensi seperti itu. Mungkin bisa nanti kita akses di Pusdal Lombok Tengah gitu. Nah, informasinya juga kita punya Facebook, Ya, Perpustakaan Lombok Tengah. Nah, Oke. Facebooknya, terus Instagramnya sama YouTube-nya itu di Pustaka Mandalika. Pustaka Mandalika. jangan lupa di follow, di subscribe ya. Ya benar, sekalian promosi karena juga sekarang kita harus melek dengan kecanggihan. Iya. Ya jangan sampai kalah kita Bu ya, seperti itu. Oke, mungkin ini sangat luar biasa sekali ya narasumber saya juga jadi enak ini untuk bertanya-tanya, tapi karena waktunya sudah mepet, mungkin sebelum kita tutup Bu ya, mungkin Ibu ada pesan untuk masyarakat yang ada di Janapria ini untuk tentang membaca di perpustakaan daerah atau yang Untuk masyarakat Janapria, mari kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan, karena itu adalah hal yang sangat-sangat penting dan nomor satu dalam hidup. Dengan menjaga kesehatan, kita akan insya Allah bisa memperpanjang usia. Untuk itu banyak sekali yang bisa kita ambil, kita bisa manfaatkan dengan membaca berbagai macam pengetahuan. Kita belajar membaca itu dari buku. Untuk itu kami siap menyediakan buku-buku di Puskesmas Janapria. ya. Oke, ya. Jadi masyarakat juga jangan khawatir datang ke puskesmas itu bukan hanya untuk mendapatkan obat. Jadi di sini nanti dapat informasi, dapat membaca perpustakaan yang ada di Puskesmas Janapria. Juga nanti adik-adik balita, adik-adik bayinya juga bisa bermain sambil nunggu nih ibu-ibu bapak yang berkunjung juga sambil menunggu bayi balitanya juga bisa membaca. Oke Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, semoga tidak kapok lagi datang ke sini. Siap, Ya, insya Allah. oke, kita tutup saja. Terima kasih untuk semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.